Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Itu prinsip-prinsip hidup seorang muslim, bahwa kita memiliki pedoman hidup, memiliki dasar hidup, memiliki tujuan hidup yang jelas, kemudian juga punya tugas dalam hidup ini, punya teladan hidup dan seterusnya. Di mana dasar hidup kita itu adalah Islam. Dan ini adalah merupakan ilmu yang sangat penting, ya. Kalau yang pertama kali diperintahkan dalam Islam ini adalah menuntut ilmu, bahkan satu perintah yang tidak ada pengecualian atau satu perintah yang istimewa, ya, satu perintah yang spesial. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau ada perintah sesuatu itu ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Ya, ada yang kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ada yang sunnah, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa? Kalau sunnah itu apa? Ditinggalkan rugi, ya, hilang pahala. Tapi tidak ada sanksi gitu. Ya, seperti sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sedekah juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji juga satu kali wajib, selebihnya adalah sunnah. Tetapi menuntut ilmu itu semuanya wajib. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib, ya, fardhah. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan tatawwu. Sunnah tidak ada. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah kewajiban yang pertama dan utama. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama kali turun juga adalah perintah untuk belajar, untuk membaca, untuk menuntut ilmu. Itu surat apa? Al-Alaq, ayat yang pertama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Itu ayat yang pertama, bacalah. Kemudian juga ternyata, sebagaimana sering saya katakan, bahwa ilmu itu di samping wajib, satu kewajiban menuntut ilmu, juga merupakan kebutuhan. Ini merupakan faridah basyariyah, kebutuhan pokok manusia. Kenapa? Sebab dengan ilmu itulah seseorang akan memperoleh berbagai macam kebaikan, ya, di dunia maupun di akhirat. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat sebagian orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, beberapa tingkatan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Ya, dan juga dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa menuntut ulum syar'i itu adalah merupakan kebutuhan. Sebab itulah yang akan membuka jalan berbagai macam kebaikan. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan, maka akan diberikan kefahaman di dalam agama. Jadi dengan menuntut ilmu ini, insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memperoleh berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang di dunia dan di akhirat. Ya, anak-anakku yang sedang menuntut ilmu juga banyak contoh-contoh, ya. Ya, banyak anak-anak yang
termasuk kategori anak ABK, anak-anak yang mempunyai kebutuhan yang khusus. Ya, ada yang ada yang lumpuh, ada yang bahkan divonis oleh dokter memorinya itu sudah tidak berfungsi. Tapi dengan kesungguhan orang tuanya, dengan kesungguhan ibunya itu membimbing dia untuk menghafal Al-Quran. Dan ternyata dia hafal Al-Quran 30 juz. Anak itu terangkat. Ya, terangkat derajatnya, ya. Itu baru di dunia. Ya, contoh lain umpamanya, ya, dalam sejarah itu ada seorang yang bernama Muhammad Al-Auqas. Yang sering saya sampaikan ini untuk memotivasi kita para penuntut ilmu, terutama anak-anak. Ada anak yang mungkin dalam bahasa kita itu kurang menguntungkan, penampilannya jelek, udah hitam, pendek, terus lehernya itu pendek, kemudian ini pundaknya itu nonjol, sehingga kelihatan kepala itu endelep gitu. Tapi sehingga kata ibunya itu, nak, kemanapun dimanapun kamu bergaul dengan teman-temanmu pasti akan menghina kamu, akan melecehkan kamu. Apa pesan ibunya? Fa'alaika bitolabil ilmi. Hendaklah engkau selalu menuntut ilmu. Yarfa'ukallah, nanti Allah akan mengangkatmu. Dan terus anak itu belajar sampai menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang hakim agung. Dia menjadi hakim agung di mahkamah di Mekah itu lebih dari 20 tahun dan hakim yang paling disegani karena kecerdasannya, karena keadilannya. Sehingga Muhammad Al-Auqas yang secara fisik tidak menguntungkan sekarang dihormati oleh manusia dan tentu saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.